Bayangkan, kamu adalah raja dunia game. Tapi awalnya kamu bukan siapa-siapa. Sony, perusahaan elektronik kecil buat radio. Tapi tahu-tahu jadi raja konsol. Semua berkat satu pengkhianatan kilat. Tanpa Nintendo, mungkin PlayStation gak pernah ada. Siap tahu kisahnya? Tahun 1946, Jepang porak-poranda. Dua sahabat, Masaru Ibuka dan Akio Morita, mendirikan Tokyo Shunshin Kogyo di kota kecil. Task of rebuilding their devastated nation, the Japanese people themselves brought their native gifts of diligence, industriousness, and persistence. Produk pertama mereka, rice cooker dan tape recorder. Keduanya gagal awalnya, tapi mereka gak gentar. Setelah itu, mereka membuat radio kecil pertama merek G-Type. Selang 12 tahun, demi pasar global, mereka rebranding jadi Sony, yaitu gabungan dari Sonus yang artinya suara dan Sony yang artinya anak muda. Nama yang sederhana, tapi dengan semangat yang besar. Selama puluhan tahun Sony fokus bikin elektronik, akhirnya masuklah Ken Kutaragi, insinyur brilian yang diam-diam sok jago. Dia modifikasi chip suara SNES demi hobi. Nintendo protes. Keberanian Kutaragi memicu ide gila di Sony. Nah, setelah itu, pada awal 1991, Sony dan Nintendo resmi umumkan proyek SNES CD. Kerjasama ambisius. Tapi, di E3 1992, Nintendo tiba-tiba umumkan kontrak baru dengan Philips, tanpa kabar Sony. Nah, di momen itulah Sony mulai tertantang dan malah bikin konsol sendiri. Setelah itu, time skip ke Desember 1994, Jepang disuguhi PlayStation 1 atau PlayStation aja sih. Nah, setelah itu, pada Februari 1995, giliran Amerika dan Eropa. Keunggulannya, DVD kecil bernama CD-ROM, kapasitas besar, harga produksi murah, meriah. Developer game pun pindah. Final Fantasy 7, Resident Evil, Metal Gear Solid, semuanya laris manis di PlayStation 1. Dalam 10 tahun, lebih dari 100 juta unit terjual. Ya, 100 juta orang ngeluarin duitnya buat konsol ini. Sony gak berhenti di situ aja. Pada bulan Maret tahun 2000, mereka rilis PlayStation 2, konsol pertama yang bisa jadi pemutar DVD. Dua produk dalam satu kotak. Harga terjangkau, pustaka game masif seperti GTA, God of War, dan PES. Pasti pernah main kan? Dan juga performa grafis yang mutakhir pada saat itu. Hasilnya 155 juta unit terjual, menempatkan PlayStation 2 sebagai konsol terlaris sepanjang masa. Bahkan sekarang, kamu masih bisa lihat PS2 dipakai di rumah-rumah gamers nostalgia. Atau rental, kalau ada. Dari pabrik radio kecil di tanah puing pasca perang hingga jadi legenda dunia game. Semua bermula dari kegagalan rice cooker. Iya, rice cooker. Ide gila insinyur dan satu pengkhianatan bisnis Sony berhasil bikin Nintendo nyesel saat itu. Sony membuktikan dari keterpurukan bisa tumbuh raksasa. Kalau kamu ingin lanjut kisah lanjutan PS3 sampai PS5, cukup tulis lanjut di kolom komentar. Siapa tahu komentar kamu jadi bahan riset video selanjutnya. Kalau kamu suka video ini, tekan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.